Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang peristiwa penting. Peristiwa penting apa? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, atau bisa disebut juga Isra Mi'raj. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, ada beberapa peristiwa yang terjadi, antara lain 1. Piagam pemboikotan oleh kaum Quraisy. Yang kedua, meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Dan yang ketiga adalah penolakan penduduk Taif. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami masa yang penuh dengan musibah, yaitu ditolaknya oleh penduduk Taif. Beliau pergi ke Taif dengan niat untuk mendapatkan dukungan dan suara dari penduduk Taif, dengan harapan mereka pun dapat menerima Islam. Tetapi ternyata mereka menolak secara kejam, dengan cara mereka menghasut orang-orang di sekitar agar bersorak-sorak dan memaki beliau. Nah, karena begitu banyaknya musibah yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun tersebut, maka tahun itu dinamakan tahun Ammul Huzni, atau tahun duka cita atau kesedihan. Nah, sekarang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj mempunyai pengertian yang beragam, tapi dapat kita simpulkan menjadi pengertian yang sederhana. Isra adalah berjalan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Palestina. Dan Mi'raj itu adalah naiknya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke langit sampai ke langit ke-7, bahkan sampai ke tempat yang lebih tinggi, yaitu Sidratul Muntaha dan Mustawa. Peristiwa ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ditemani malaikat Jibril setahun sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu pada malam Senin 27 Rajab, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian di dalam hadis Rasulullah pun pada Sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW berkata, dibawa buruk kepada saya seekor hewan yang putih dan panjang, lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bagal. Ia meloncat sejauh pemandangan. Saya kendarai ia sampai ke Baitul Maqdis. Maka saya ikatkan ia di pautan di mana nabi-nabi memautkan kendaraannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pada malam Isra mengendarai buruk, yaitu seekor hewan yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari beagle. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dipanggil sendiri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tidak sebagai perintah-perintah yang lainnya yang cukup dengan perantaraan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kalau perintah sholat 5 waktu itu sangat penting, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu wajib tolong-menolong, melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa sholat itu termasuk rangkaian iman yang barang siapa melakukannya termasuk muslim yang benar dan sungguh-sungguh menegakkan tiang agama. Dan kemudian orang yang tidak sholat dan tidak takut kepada Allah dipandang bukan seorang muslim yang sejati. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat. Baiklah, anandaku sholih dan sholihah, kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, cukup sekian dulu untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.